Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di my channel Zenbo Official. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang struktur teks cerita fiksi, yaitu materi bahasa Indonesia SMP MTS kelas 8. Di video sebelumnya saya telah menjelaskan tentang unsur-unsur dari buku non-fiksi. Nah, kali ini saya akan membahas struktur dari teks cerita fiksi. Mungkin adik-adik semua masih belum tahu struktur dari teks cerita fiksi. Maka dari itu, simak baik-baik video kali ini. Jika ada pertanyaan atau ada yang belum paham, silahkan kalian tanyakan di kolom komentar. Misalkan video ini sangat bermanfaat, ingin berbagi dengan temannya, silahkan untuk di-share kepada teman-temannya yang membutuhkan. Baik, struktur yang pertama, abstrak. Nah, struktur dalam cerita fiksi itu yang pertama abstrak. Abstrak itu jadi bagian abstrak ini adalah opsional atau boleh ada maupun tidak ada. Bagian ini menjadi inti dari sebuah teks cerita fiksi. Nah, jadi abstrak itu inti dari cerita fiksi. Nah, dalam aturannya di sini disebutkan bahwasanya abstrak ini boleh ada atau tidak ada. Kenapa? Dalam sebuah karya, misalkan novel, abstrak itu ada, misalkan di sana abstrak itu merupakan inti dari cerita. Misalkan ceritanya tentang pendidikan. Nah, di sana di abstrak itu juga membahas tentang apa yang akan disampaikan dalam cerita tersebut. Struktur yang kedua, ada orientasi. Apa sih orientasi itu? Orientasi berisi tentang pengenalan tema, latar belakang, tema, serta tokoh-tokoh di dalam novel atau karya sastra lain. Terletak pada bagian awal dan menjadi penjelasan dari teks cerita fiksi dalam novel. Nah, orientasi itu merupakan pengenalan tema, pengenalan latar belakang tema, dan juga tokoh-tokoh. Bahwasanya orientasi itu, misalkan temanya tentang pendidikan, jadi orientasi itu pastinya apa yang diceritakan itu tentang pendidikan, misalkan tentang pembelajaran atau di sekolah, dan juga latar belakang tema. Nah, latar belakang tema itu apa? Latar belakang tema itu misalkan kejadiannya di sekolah. Nah, sekolah merupakan latar tempatnya. Temanya apa? Pastinya temanya pendidikan. Kalau temanya sudah pendidikan, pastinya latar belakangnya itu apa? Entah itu sekolah, entah itu kegiatan pembelajaran, seperti itu. Terus tokoh-tokoh di dalamnya. Nah, di orientasi itu pasti akan keluar tokoh si A, tokoh B, tokoh C, tokoh-tokohnya, namanya. Nah, di situ adanya pengenalan tokoh, misalkan tokoh utama, tokoh pendukung. Nah, di sana akan keluar dalam cerita fiksi tersebut. Struktur yang ketiga, komplikasi. Mungkin ada yang sudah tahu tentang komplikasi. Apa sih komplikasi itu? Komplikasi merupakan klimaks dari teks cerita fiksi, karena pada bagian ini mulai muncul berbagai permasalahan. Biasanya komplikasi di sebuah novel menjadi daya tarik tersendiri bagi pembaca. Kalian pernah membaca novel atau membaca cerita? Di sana pasti adanya apa? Adanya permasalahan. Kalau cerita tanpa adanya masalah itu kurang lengkap atau kurang
daya tariknya kurang. Nah, jadi ketika kalian membaca novel ataupun cerita fiksi, misalkan di sana munculnya permasalahan, itu merupakan, misalkan kalian sudah masuk paragraf berapa gitu, di sana ada berbagai masalah. Nah, paragraf itu merupakan komplikasi, di mana permasalahan mulai muncul di sana. Permasalahan dari tokoh yang ada di dalam cerita tersebut. Nah, jadi komunikasi itu klimaks munculnya suatu permasalahan. Struktur selanjutnya, resolusi. Apa sih resolusi itu? Resolusi merupakan bagian yang berisi inti pemecahan masalah dari masalah-masalah yang dialami tokoh utama. Di struktur sebelumnya itu merupakan klimaks atau munculnya permasalahan. Kalau di resolusi ini pemecahan masalahnya tadi munculnya masalah, terus resolusi merupakan pemecahan dari masalah. Jadi masalah-masalah yang sudah terjadi di resolusi ini munculnya pemecahan. Nah, jadi masalah yang sudah ada itu dipecahkan atau diselesaikan di resolusi, baik dari tokoh utama atau tokoh-tokoh yang di dalamnya, di mana resolusi ini merupakan inti dari pemecahan masalah. Nah, kenapa kok dalam cerita itu ada masalah? Karena permasalahan itu akan memberikan daya tarik kepada pembaca. Jadi daya tarik itu akan membuat pembaca itu ingin membaca secara lengkap dari cerita tersebut. Nah, jadi intinya resolusi itu berisi inti pemecahan masalah. Struktur yang terakhir yaitu koda. Apa sih koda? Koda berisi amanat dan juga pesan moral positif yang bisa dipetik dari sebuah naskah teks cerita fiksi. Jadi koda itu merupakan biasanya koda ini ada di terakhir, di naskah terakhir. Jadi atau di paragraf terakhir. Karena apa? Koda itu merupakan amanat atau pesan moral yang disampaikan oleh penulis. Di mana ketika kita membaca naskah novel, naskah cerita, fiksi, itu pastinya ada amanat. Nah, amanat itu, di mana amanat atau pesan moral itu ingin disampaikan oleh penulis kepada pembaca. Jadi pembaca itu bukan hanya mendapat informasi dari cerita atau proses ceritanya, tetapi dari cerita tersebut pembaca itu akan mendapatkan pesan moral yang bisa dipetik di dalam naskah teks cerita fiksi. Nah, itu tadi penjelasan dari saya terkait struktur teks cerita fiksi. Mungkin adik-adik semua mungkin ada yang masih bingung atau masih kurang jelas apa yang telah saya sampaikan, bisa kalian tanyakan di kolom komentar. Jadi terus ikuti channel ini dan tunggu video-video selanjutnya terkait pembelajaran bahasa Indonesia. Jika masih ada pertanyaan atau masih bertanya tentang materi yang lain, bisa kalian tanyakan di kolom komentar. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa like video ini dan share kepada teman-teman kalian sebagai channel media pembelajaran untuk kalian. Tetap semangat belajar, gapai semua cita-cita kalian.
Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.